Kami mohon penjelasan Yai. Golongan Islam yang mana yang dipastikan benar? Terima kasih Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Cara Islam yang benar hanya satu. Dengarkan, yaitu yang saya jelaskan tadi, yaitu Islam yang bermanhajun nubuwah, berpedoman kepada wahyu Allah, mencontoh ajaran utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang akhir-akhir disebut dengan manhaj salaf, cara beragama sahabat di bawah komando Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cara beragama Rasulullah tidak beda dengan nabi-nabi sebelumnya. 124.000 nabi, 313 rasul, yang di Al-Quran 25, sama secara pokok-pokoknya, hanya di bidang hukum yang agak berbeda. Maka cara beragama ini satu, yaitu yang sekarang dikenal dengan manhaj salaf. Sudah sering disampaikan di surat At-Taubah ayat 100, as-sabiqunal awwalun itu. Iki purunika, yaitu pedoman wahyu Allah, dan kalau amalan ikut contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan ormas, bukan NU, bukan Muhammadiyah. Terlepas manhaj salaf itu mengacu kepada innal islama bada'a wariban wa sayaudu raiban kama bada'a. Islam ini dulunya asing di Mekah, tidak dikenal, dan kelak akan kembali asing seperti sedia kala. Tetapi Islam yang asli itu akan bertahan di dua masjid. Wa innahu ya'rizu bainal masjidaini kama ta'rizul hayyatu fi juhriha. Tapi Islam yang asli, yang murni, tetap bertahan di dua masjid, Masjid Mekah, Masjid Madinah sampai sekarang. Dan kebanyakan sekarang yang menyampaikan dakwah manhaj salaf itu adalah lulusan dari Universitas Islam Madinah, tempat yang dijamin oleh Rasulullah keaslian agama di sana. Tetapi banyak di framing di luaran bahwa Mekah Madinah sarang Wahabi, aliran sesat. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Jadi Islam bukan golongan, Islam bukan partai, Islam bukan jam'iyah, tetapi cara beragama, manhaj beragama, yaitu sahabat yang dipimpin oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlepas itu dari organisasi apapun, kalau agamanya fanatik kepada dalil wahyu, adapun pendapat ulama bagian keterangan dari wahyu, bukan patokan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Yai, tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Kiai. Saya mau nanya Kiai terkait dengan amalan saya. Saya punya kebiasaan setelah
sholat maghrib membaca Al-Quran 1 juz. Itu rutin. Baca Quran ini yang saya ketahui, yang saya tanya, tidak pernah dilakukan baginda Nabi. Mohon pencerahannya, Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah benar, tidak salah. Karena yang disalahkan adalah waktu yang ditetapkan di masyarakat. Kalau waktu menentukan sendiri, maka amalan itu tidak ada yang ditaati kecuali dirinya sendiri, kan tidak apa-apa. Maka faqra'u ma tayassara minal Qur'an, iqra'ul Qur'an. Banyak Nabi mengantarkan, ayo apa yang mudah dihafal oleh kamu, baca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Ini rekomendasi dari Nabi. Siapa membaca 1 huruf dari Al-Quran, dia dapat kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. 1 kebaikan berbalas 10. Lam akul alif lamin harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Ini dorongan. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Kalau setiap huruf berbalas 10, maka 30. Ini anjuran. Yang tadi jadi masalah, ketetapan yang ada di masyarakat kita taati. Berarti dalam amalan itu, ketika mengharap pahala kepada Allah, ada pihak yang ditaati selain Allah, padahal harapan kepada Allah. Kalau baca tadi bagus, karena menentukan dirinya sendiri, tidak ada pihak yang ditaati. Mungkin hanya sedikit. Begitu yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, saya ingin bertanya mengenai maulid, tahlil, dan budaya-budaya yang lainnya. Kalau seumpama budaya itu hanya dikatakan sebagai media, tidak diyakini bahwa budaya itu adalah perintah dari Rasulullah, cuman hanya dijadikan media untuk isinya ialah ada ceramah seperti maulid yang ada di Bekasi dan sekitarnya, isinya diisi dengan selawat, dan maulid itu sendiri tidak tetap 1 waktu, bisa jadi keluar dari bulan maulid. Itu yang saya tanyakan, apakah boleh, apakah enggak ketika hanya dijadikan sebuah media, bukan dijadikan sebuah nama yang diperintah oleh Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu boleh-boleh saja, karena budaya, mengamalkan budaya tidak ada larangan, tetapi tidak punya konsekuensi ke pahalanya. Apalagi sekarang di luar waktu, karena tidak terikat dengan waktu. Bagus. Cuma mungkin yang jadi syubhat nama kalau maulid, karena sudah terbiasa di masyarakat maulid itu dirayakan pada bulan Rabiul Awal, persis seperti amalan syariat, ada waktunya, ada namanya. Tapi niat pribadi mungkin tidak salah, hanya karena namanya kalau masih maulid, orang lain akan mengira, oh tidak apa-apa maulid, berarti itu santri juga merayakan itu loh, bisa membuat orang lain menjadi sunnatan sayyi'ah. Tapi saya pernah diundang acara 40 hari kematian, saya hadir. Yang kemarin di Madura ada 1000 hari kematian, saya hadir, tetapi di banner saya tulis pengajian umum
ya, pengajian umum tentang, bukan dalam rangka tentang 10 hari kematian. Artinya penceramah diminta agar menjelaskan posisi daripada 1000 hari itu. Saya jelaskan seperti 40 hari kematian, saya tulis pengajian umum atau mau'idatul hasanah tentang 40 hari kematian. Saya jelaskan bahwa 40 hari kematian tidak ada perintah dari agama. Sedekah setiap saat, tetapi jangan ditentukan 40 hari. Sebab kalau ditentukan sudah ada di masyarakat 40 hari, 100, setahun, 2 tahun, 1000 hari. Itu sudah ada di masyarakat. Kalau itu dilaksanakan, berarti amalan itu amalan bid'ah, karena ada pihak yang ditaati selain dari Allah. Jangan dibahas isinya, karena amalan itu yang diniati namanya. Seperti maulid ini yang diniati namanya loh, kemasan amal itu. Katakan beda orang abelenjeh mulai ajam banyak, tanya aki bi orang kayak apa kak amolot lah niat. Maka neng hadis innamal a'malu bin niat, lakar niat amolot lo niat sedekah bektona taat i masyarakat, cara dah lorok masyarakat ni keseh bahaya. Wala nabi lo pernah ngaji lagi. Tapi ki puru mungkin kebaik sarana saya keng cek bisa lah cek nyamai maulid baik. Kecuali kadang ki puru pengajian umum tentang maulid nabi bagus, karena penceramah harus menjelaskan tentang maulid itu apa. Mereka yang matura saya salah dua teretan men maulid mereka. Pertama nanto aki bulan maulid ni kebeni bulan becek ni kay matura di Jakarta mulai kapi beni bulan becek, bulan biasa, karena penentuan waktu becek ni kah, waktu agung, waktu berokah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak oleh nanti akiti. Maka ni kala inna iddata syuhuri indallahi isna asara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ni kala dalilah setahun je menurut Allah 12 bulan. Dari 12 bulan pada 4 bulan muljah. Seputaki dengan hadis salatun mutawaliyatun ni salatun setelah bulan muljah ni ka aurut bulan takepe. Mun cara yang matur bulan take coba cari ni ka bulan muljah, cara yang matur bulan apa? Bulan sial, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ni ka bulan becek. Lalu yang satunya Rajab, bulan mangken ni baina Jumada wa Sa'ban, sebeda antarana Jumadil Sani dan bulan Sa'ban. Bulan becek nikah 4. Keng muni matura aki bulan takepe, bulan Rajab, bulan Cin Petis dan Rajab. Ni ka bulan becek. Rabiul Awal lo masuk. Rabiul Awal, Rabiul Sani, Jumadil Ula lo masuk. Anapa? Bektoh ben tempat mubarakah senantoaki Allah polana akai bi kenceran raja. Bila bulan becek ni ibadah raja kencerah. Mentusah raja belisa. Tu sana senika. Akai bi nikah seperti bektoh ki apa? Bektoh deki Lailatul Qadar. Kencerah orang ibadah malam jia bisa pada bi 1000 bulan belungat apa
bulung polo telok tahun. Saya nantoaki Allah karena saya beri ganjaran Allah. Asolat nang masjid Madinah sekalian bisa agencur 1000. Mekah 100.000. Siapa saya beri ganjaran Allah, maka saya nantoaki Allah. Menikmatur saya nantoaki Rabiul Awal, aing matur. Lah mulai kapi di Jakarta, kama ya Allah teh salah setahun sekalian. Nah, nyak benjang kiai nah, lah anik mati, lo oma tahu iman. Dan kuda jelas aki keng niser, nyatore selok ndak terus aki lo anapa, keng kula ampun ngabele paki nak kajun Allah lo nyaksena. Dan kula ampun madepa. Senika. Jadi amalan bila lo ajari Nabi, laca amalaki ibadah, mungkin amalaki kebaik budaya silahkan. Hari Kartini silahkan, Sumpah Pemuda silahkan. Tapi mau ngarep kejaran ke Allah berarti masuk wilayah ibadah. Lo oleh abai kebaik. Maka cang Imam Malik nih, kuat. Fama lam yakun yauma idin dinan fala yakunul yauma dinan. Amalan apa saja kalau di zaman Nabi bukan amalan agama, sekarang pun bukan amalan agama. Mungkin hanya itu yang bisa dijelaskan. Wallahu a'lam. Pembahasan mulai dari awal tadi menceritakan tentang masalah agama ini bisa dikembalikan kepada asli dan murni. Itu bagaimana solusinya supaya gampang ditanggapi atau diterima oleh masyarakat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sulit agama diterima. Rasulullah sebelum berdakwah ini disebut di Mekah sebagai Al-Amin, orang yang paling jujur. Sekota Mekah setuju semua menyaksikan bahwa Muhammad Al-Amin, tapi begitu berdakwah begitu. Tetapi yang ingin saya sampaikan, dalil Quran hadis bisa diamalkan oleh semua masyarakat yang beda-beda ini. Tingkatan pengetahuan beda-beda, bisa semua berdalil Quran dan hadis. Karena bisa dilakukan dengan 3 unsur, 3 cara. Yang pertama bisa membaca langsung. Bagian orang saya punya kemampuan, silakan baca Quran, tafsir, hadis, sarahnya. Yang tidak bisa ikut mengkaji kitab, ikut kajian kitab yang membahas tentang Quran hadis supaya dalilnya dipastikan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita orang awam yang tidak bisa membaca, apa bisa berdalil Quran hadis? Bisa, karena di zaman Nabi pun begitu. Banyak orang Arabi, orang Bedui tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Maka di Al-Quran disebutkan Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabla fi dhalalim mubin. Allah lah yang mengutus di masyarakat ummi, masyarakat yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Mekah itu ummi. Siapa yang diutus oleh Allah? Rasulam minhum, seorang rasul juga ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, hanya didengarkan. Jadi yang pertama membaca, yang kedua ikut kajian, yang ketiga mendengarkan. Pilih yang berdalil Quran hadis. Sekarang di YouTube, di internet, ayo kita ikuti, tapi pilih yang berdalilkan Quran hadis. Kalau bisa yang mengikuti manhaj salaf, karena relatif lebih aman, tauhid bisa diikhlaskan. Sampian bisa lihat sendiri, kalau di luar manhaj salaf sulit menjaga keikhlasan tauhid, sulit. Saya sudah mengalami. Saya dulu dari tradisional juga, tapi begitu masuk ke manhaj salaf
tinggal saya merubah saja, ilmunya sudah ada, saya arahkan saja. Ternyata memang yang paling aman manhaj salaf. Tetapi jangan salah, manhaj salaf adalah yang paling benar cara beragama. Cuma pengikut manhaj salaf bermacam-macam, tidak semuanya sempurna, termasuk tenggula tanpa banyak salah. Nah, tapi berusaha ingin mengikuti manhaj salaf. Sama dengan Islam, agama yang paling benar dari Allah Subhanahu wa taala, dasarnya wahyu. Tetapi muslim penganut Islam macam-macam. Mane Madura senyambung muslim, sing ngicok muslim, sing kiai muslim, sing ngerap muslim, macam-macam. Tapi Islam satu, manhaj salaf satu, yaitu berpedoman kepada wahyu, amalan ikut katalog Rasulullah. Pengikut manhaj salaf macam-macam, jangan dibuat dalil. Saya jangan dibuat dalil, tapi berdalillah kepada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingin diterima semuanya bermimpi, tidak mungkin. Apalagi sekarang akhir zaman. Akhir zaman sangat sulit. Ya'ti ala nasi zamanun as-sabiru fihim ala dinihi kal qabid alal jamri, kata Rasulullah. Nanti akan sampai kepada situasi, kondisi di mana orang sabar ingin mengikuti agama yang benar bagaikan memegang mardeh bara api serok teguk. Banyak sayocol, banyak yocol. Santre bayi menilum poduk teguk. Bode kaya bengkona panas, yocol boleh. Berat, lakar pilihan dari Allah seneka berat. Tapi moga-moga Allah Subhanahu wa taala aparenga kekuatan dek kaula panjenengan kong langkong dek para alumni hisada mantar paringa kuat aja ge iman, karena deka taruhan nasib pilihan kita di dunia, gambaran nasib kita di akhirat.